warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Halo viewers, apa kabar? Kembali lagi dengan saya. Semoga para viewers dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya akan melanjutkan kembali videonya yang sebelumnya kan kita membahas tentang uh, ciri sejarah sebagai peristiwa. Nah, ini kan masih membahas tentang bab yang pertama ya, membahas tentang bab kedua mengenai kajian ilmu sejarah. Dan kali ini saya akan melanjutkannya dengan sejarah sebagai kisah. Nah, bagi para viewers yang nonton, bagi yang belum nonton video sebelumnya, silahkan cek link yang ada di atas. Cek link yang ada di atas, nanti kalian akan menemukan videonya. Oke, langsung saja. Nah, kita kali ini membahas sejarah sebagai kisah. Setelah sebelumnya, kita mempelajari tentang ciri sejarah sebagai peristiwa. Nah, sebagai pengingat, sebagai peristiwa, sejarah itu memiliki banyak ciri, yaitu peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi, jadi hanya sekali terjadi dan dikatakan sejarah itu unik sebagai kisah karena itu tadi hanya terjadi sekali. Kalaupun terulang itu bukan peristiwanya secara utuh, tetapi polanya yang membuat kenapa ada satu peristiwa yang dikatakan mirip dengan peristiwa sejarah yang sudah lewat atau yang sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, kita bahas sejarah sebagai kisah. Nah, sesungguhnya kalau kita bicara sebagai kisah, menggambarkan tentang interpretasi. Interpretasi di sini maksudnya ialah penafsiran. Penafsiran dari sejarah itu tersebut. Makanya, kenapa sejarah itu bisa kontroversi? Ya, salah satunya disebabkan oleh sudut pandang atau penafsiran sejarah yang setiap orang pasti berbeda dalam memandang suatu kisah atau suatu peristiwa ataupun kejadian. Sejarah sebagai kisah sendiri merupakan memang rekaman peristiwa masa lalu yang dapat dibaca dan dilihat secara berulang-ulang. Maksudnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Contoh yang ada di sebelah kiri ini adalah contoh rekaman berupa buku. Berupa buku yang tentunya bisa kita baca berulang-ulang. Walaupun karena zaman sudah cukup canggih, sekarang kalian pun bisa melihat rekaman masa lalu itu melalui berbagai macam media, baik itu internet seperti YouTube, bisa melalui podcast, ataupun melalui Wikipedia dan lain sebagainya. Makanya buku itu juga bisa menjadi contoh sejarah sebagai kisah. Makanya bisa kalian lihat ya, viewers, di pojok sebelah kiri ini ada buku-buku yang berjudul misalnya Kota Jogja Tempo Dulu. Jadi menggambarkan bagaimana Yogyakarta pada masa mungkin sebelum kemerdekaan atau pada masa kolonial. Kemudian sejarah Asia Tenggara bukan 3,5 tahun, 3,5 tahun, 3,5 abad, sorry, dijajah, itu adalah gambarannya. Nah, sejarah ini seperti yang tadi sudah saya singgung sebelumnya memang cenderung subjektif. Subjektivitas dalam interpretasi sejarah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita ambil contoh misalnya lihat postingan di Instagram, kadang kan ada orang yang mungkin sengaja atau tidak sengaja memviralkan sebuah video kayak misalnya kecelakaan, orang ditilang polisi dan sebagainya. Kemudian kita lihat komentarnya, itu bisa jadi gambaran. Ternyata, oh, orang yang menonton video tersebut memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Berbeda-bedanya karena apa? Ada faktornya. Dan mungkin salah satu faktornya ada di penjelasan ini. Contoh misalnya faktor kepentingan, kelompok budaya, perbendaharaan pengetahuan, kemampuan berbahasa, bahkan nilai-nilai. Kita mulai dari yang agak rumit. Perbendaharaan pengetahuan, maksudnya apa? Kemampuan, bukan
kemampuan dalam bahasa saja, maksudnya kemampuan intelektual, ilmu pengetahuan yang dia peroleh. Banyak nggak dia membaca buku dan sebagainya. Makanya untuk mengurangi subjektivitas, mengapa kita harus mencoba seobjektif mungkin. Artinya melihat pendapat seseorang itu tidak hanya dari satu orang, tapi beberapa orang. Sehingga akan ditemukanlah objektivitas tersebut. Kalau kepentingan jelas, mengutip dari kalimat yang sering diucapkan dan banyak dikutip oleh banyak orang, contohnya kayak sejarah itu eh, dibuat oleh pemenang. Itu Winston Churchill, mantan Perdana Menteri Inggris, pernah bilang seperti itu. Sejarah itu dibuat oleh pihak pemenang. Ya, itu kepentingan. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, kalian misalnya yang berminat dengan sejarah Perang Dunia, kalau kalian perhatikan secara detail, eh, Hitler itu dianggap jahat dan lain sebagainya, tok dah. Tapi bagi orang Jerman sendiri, ya Hitler itu adalah seorang manusia biasa. Dia bisa ibaratnya biasanya karena mungkin disandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang lain, di mana setiap pemimpin itu nggak selalu putih, pasti ada noda hitamnya. Seperti itu. Kemudian kelompok budaya. Mungkin ada yang membuat sejarah yang subjektifnya adalah lebih condong kepada kebudayaan tertentu, di mana budaya A, misalnya budaya A, merasa lebih tinggi dibandingkan budaya yang lain. Atau mungkin ada yang mengisahkan sejarah tentang kebudayaan suatu tempat, tapi sayangnya hanya mengambil cuplikan dari satu sumber. Kemudian kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa di sini adalah cara menyampaikannya, cara menyampaikan interpretasi tersebut, dan juga terakhir berkaitan dengan nilai-nilai. Nilai-nilai di sini mungkin maksudnya adalah nilai-nilai sosial ataupun nilai-nilai intelektual. Itu yang dimaksud. Oke? Oh ya, bagi yang belum paham atau punya kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa sharing ataupun berdiskusi tentang sejarah sebagai kisah. Selanjutnya, jenis sejarah sebagai kisah. Pertama, kita lihat menurut apa? Menurut subjeknya. Menurut subjeknya, ada yang dikatakan sejarah lama atau old history, kemudian new history. Sejarah lama mengutamakan unsur kejadian, peristiwa, kisah, serta urutannya. Jadi kita bicara fakta, kita bicara kronologis, bicara sinkronik, dan diakronik tentunya. Kemudian ada sejarah baru, new history. Sejarah baru ini lebih berorientasi pada masalah, bukan pada peristiwa dan urutan kejadian. Maksudnya adalah mungkin kepada penyebab dari peristiwa sejarah itu sendiri. Sampai akhirnya muncullah istilah baru seperti alternate history, sejarah alternatif, yang sesungguhnya bagi saya itu pengandaian. Mengapa saya bilang pengandaian? Karena eh, bagaimana misalnya kalau kalau Jepang itu menang Perang Dunia Kedua, mungkin kalau kalian ada yang pernah nonton serial-serial kayak di Netflix atau apa, ada judulnya film yang di belakangnya Castle, itu menggambarkan bagaimana Amerika Serikat dikuasai Jepang dan Jerman. Jadi situasinya Amerika Serikat itu yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Itu bisa dikatakan sebuah imajinasi yang sangat luar biasa ya, di mana uh, Jepang itu berhasil menguasai pantai timur Amerika, pantai timur atau barat ya, pantai barat Amerika, menguasai San Francisco dan sekitarnya, dan mungkin saja Indonesia tidak akan merdeka pada bulan Agustus 1945 itu. Itu gambarannya aja ya, sekedar memancing imajinasi kalian juga. Oke, kalau kita bicara jenis sejarah sebagai kisah, kita juga melihat beberapa tema kajian sejarah sebagai kisah. Mohon maaf ya kalau misalnya agak sedikit kurang kelihatan nih, saya agak bingung ngecilinnya. Sorry. Beberapa tema kajian sejarah sebagai kisah. Temanya, kalau tema sejarah itu banyak.
ada sejarah politik, mohon maaf nih agak sedikit potong ya S-nya. Ada sejarah politik, sejarah sosial, ekonomi, pemikiran, kebudayaan, kota, bahkan lisan. Dan juga sesungguhnya ada tema lagi, teknologi. Kenapa saya tidak cantumkan? Karena memang tidak banyak referensi yang membahas tentang hal itu. Tapi menurut saya secara pribadi, sejarah itu temanya bisa mengarah ke teknologi. Kenapa? Karena teknologi yang kita gunakan saat ini merupakan perkembangan dari teknologi yang sudah ada sebelumnya. Oke, ini tema. Kalau politik jelas ya, ya kekuasaan dan sebagainya, sosial, dinamika masyarakat, ekonomi, bicara krisis moneter atau Great Depression, Amerika misalnya, pemikiran tuh eh, bicara tentang tokoh. Kalau kebudayaan jelas, bicara tentang kayak babat ataupun eh, perkembangan masyarakat, adat dan sebagainya, sejarah kota, ya tadi contohnya sejarah Yogyakarta tempo dulu, mungkin Jakarta tempo dulu. Kalau sejarah lisan ya temanya mengarah kepada cerita-cerita rakyat. Itu. Kemudian sejarah sebagai seni bukan berarti tanpa celah. Dia memiliki kekuatan tapi juga kelemahan. Dalam hal ini sejarah sebagai seni. Seperti itu. Kelemahannya salah satunya mungkin banyak ya, tapi kita bahas saja langsung ya. Unsur seni dalam sejarah diperlukan. Kenapa? Karena untuk memperindah penulisan dan mempermudah pembaca untuk memahami proses dari rekonstruksi tersebut. Namun secara umum, sejarah sebagai seni itu memiliki kekuatan, yaitu dalam hal karakterisasi, kemudian struktur, ataupun alur penulisannya. Makanya kalau kita ambil contoh, kalau bicara sejarah sebagai seni, bicara poin yang pertama ini, mungkin kita ambil contoh film-film bertemakan sejarah, yang mungkin produksi Hollywood ya. Eh, Sebagai contohnya kayak film apa ya? Oh, ada film namanya Fall Cry, itu yang main saya. Bukan, yang main itu Tom Cruise. Ya, yang main Tom Cruise itu mengisahkan tentang dia berperan sebagai Kolonel Stauffenberg yang punya apa namanya, punya rencana untuk membunuh Hitler di markasnya, tapi gagal. Namun dalam film tersebut kan ditampilkan action sekali gitu loh, cerita-ceritanya dalam film. Namun ada perlunya nggak? Ada. Salah satunya adalah untuk menarik penonton. Salah satunya itu dan memahami karakter dari tokohnya tersebut. Kemudian penulisan sejarah sebagai seni. Sorry. Maaf ya, ini saya geser dulu. Nah, pindahin dulu. Penulisan sejarah sebagai seni kadang tampak kurang ilmiah karena unsur emosi, intuisi seorang sejarawan yang lebih dominan. Karena itu, dalam penulisan sejarah, keterlibatan semua unsur sejarah itu diharapkan tidak mengorbankan proses ilmiah. Sehingga dapat disimpulkan kelemahan sejarah sebagai seni yaitu ketetapan dan objektivitasnya berkurang, serta cakupan materi sejarah yang akan terbatas. Mungkin kalau kalian para viewers yang suka nonton film-film uh, atau suka mengkritik film, atau kalian tinggal cari di channel-channel YouTube mengenai penilaian sebuah film-film kan terkadang ada mungkin yang apa namanya reviewer film yang merasa kecewa dengan film yang mungkin tidak sesuai dengan aslinya gitu loh. Ya contoh kayak apa ya yang suka gamer nih Resident Evil misalnya kan dibikin filmnya tuh cuman cuman rata-rata yang suka main gamenya merasa kecewa kenapa karena itu nggak sesuai konteks gitu dengan filmnya kok ngaco gitu terus mungkin dari segi cerita mungkin dari tokoh kenapa Leon S. Kennedy kok mukanya kayak begitu gitu kan itu contoh aja mengenai eh, apa namanya yang bisa kita kaitkan dengan sejarah sebagai seni. Salah satunya itu istilahnya dramatisasi. Gitu. Maka tak heran eh, kenapa film-film sejarah memang tidak lepas dari unsur dramatisasi. Ya salah satunya untuk menarik penonton ke bioskop. Gitu. Suka ke bioskop kan? Atau sukanya download gitu. Atau streaming. Ya.
Oke, ini adalah sejarah sebagai seni. Nah, selanjutnya, selanjutnya, oke. Nah, tadi kan bicara tentang sejarah sebagai seni secara umum ya. Eh, tapi kita juga tidak lupa membahas tentang unsur sejarah sebagai seni. Unsur sejarah sebagai seni, oh, bentar, saya geser dulu. Oke, unsur sejarah sebagai seni menurut Wilhelm Dilthey, seorang sejarawan dan filsuf modern, dia seorang sejarawan ya, melihat pengetahuan eh, tentang rasa. Sejarah tidak hanya mempelajari segala yang bergerak dan berubah atau yang tampak di permukaan, tapi juga mempelajari motivasi yang mendorong terjadinya perubahan atau bagi pelaku sejarah. Hal tersebut yang mendorong sejarah sebagai seni. Unsurnya seperti apa yang dibutuhkan? Intuisi, nalar, imajinasi. Imajinasi. Ya, karena kan eh, kita kan tidak hidup di era tersebut, jadi kita butuh imajinasi bagaimana kita mendapat gambaran situasi di sana. Contoh kalau film Indonesia kan kayak Dilan ya. Dilan itu kan juga sutradara dan kru-krunya kan melakukan riset mengenai misalnya barang-barang apa yang digunakan pada era tersebut. Kan tahunnya berapa sih? 191 atau 92 ya? Saya lupa. Itu mencoba meriset barang-barang yang dipakai, kemudian bahasa gaul yang dipakai pada saat itu dan sebagainya. Itu gambarannya. Kemudian emosi. Emosi, gaya bahasa yang digunakan juga termasuk. Makanya ini salah satu bagian dari apa? Unsur sejarah sebagai seni. Nah, berikutnya, nah ini saya tidak terlalu membahas terlalu panjang ya, karena ini sudah pernah saya bahas di beberapa video sebelumnya. Nanti mungkin link deskripsinya mungkin ada di atas. Nah, ini kan ada konsep diakronik, ya kan, dimensi waktu dan lain sebagainya. Kemudian ada konsep sinkronik, sorry, belum keluar. Nah, ini konsep sinkronik mengutamakan penggambaran mengenai luas dan ruang, tidak terlalu memikirkan dimensi waktu, adanya hubungan dengan aspek ilmu lain. Nah, sebagai tambahan, mengapa aspek ilmu sosial diperlukan dalam penulisan sejarah? Karena menurut Prof. Sartono, menjelaskan ilmu sosial telah mengalami perkembangan pesat sehingga dapat menjadikan teori konsep yang berguna bagi analisis sejarah. Contoh, ada sejarah sosial ekonomi. Yang dibahas adalah tentang perkembangan sosial masyarakat dan ekonomi yang ada saat itu. Ya, contoh kenapa krisis 98 terjadi? Ya, kita runutkan dari ekonomi. Dari ekonomi apa penyebabnya? Runutannya bisa seperti itu. Kemudian, ya, ada konsep periodisasi. Nah, periodisasi ini nih akan saya jelaskan. Mungkin saya agak lupa. Kayaknya ini belum pernah saya munculin. Konsep periodisasi itu terlihat dari dimensi waktu dalam sejarah, kemudian periodisasi, lanjut ke semacam serialisasi rangkaian atau urutan, memudahkan pemahaman di mana penyusunan periodisasi bergantung pada jenis sejarah yang ditulis. Jenis sejarah yang tulis, misalnya politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, agama. Misalnya kalau kita bicara sejarah ekonomi Indonesia, kita ambil contoh, periode 1965 hingga 98. Kira-kira dari rentang periode tersebut atau era Orde Baru, kebijakan ekonomi apa yang ada di Indonesia pada era tersebut. Nah, itu kita bisa runutkan secara mungkin kronologi, salah satunya kronologis, agar kalian kita paham, agar juga para viewers juga paham, oh kenapa dulu pemerintah Indonesia melakukan devaluasi mata uang, kemudian kenapa tidak mencetak banyak mata uang, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian lihat gambarannya. Oke, lalu
Konsep kausalitas. Nah, kausalitas ini sesungguhnya merupakan peristiwa dengan sebab akibat, merangkaikan fakta dalam sebuah sintesis hubungan sebab akibat, kausalitas. Jadi misalnya kausalitas apa ya? Kausalitasnya seperti ya, mengapa manusia makan? Udah itu aja. Mudahnya aja ya, saya ambil contoh yang mudahnya aja. Itu. Nah, konsep kausalitas menurut Prof. Kunto Wijoyo melihatnya seperti ini. Ya, para viewers. Ada analisis tunggal, ada analisis yang non-tunggal atau multikausal, di mana yang mono mendeskripsikan terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa yang disebabkan oleh satu faktor. Kemudian multikausal, ya tentunya yang melebihi satu faktor. Melebihi satu faktor, ya penyebabnya. Kayak misalnya, kalau kalian menonton acara berita-berita kayak kriminal, kayak misalnya pelaku perampokan di daerah A misalnya tertangkap, kemudian ditanya latar belakang dan faktornya kenapa. Oh, faktornya satu ekonomi, kedua faktor apa namanya, faktor bayar hutang dan sebagainya. Itu bisa masuk di dalamnya, ke dalam monokausal. Oke? Oke. Sampai sini saya rasa sudah cukup ya pembahasannya mengenai tadi, mengenai sejarah sebagai seni, kemudian apa namanya, sejarah sebagai sebuah kisah yang bisa saya simpulkan bahwa sejarah itu sesungguhnya menarik ketika kita mencoba membaca dan mendapatkan sebuah interpretasi yang menarik. Menariknya maksudnya apa? Mungkin ketika sang penulis sejarah membahasnya dengan bahasa yang mungkin ringkas, tidak kaku, tapi juga mudah diterima. Makanya untuk belajar sejarah sendiri sesungguhnya kita tidak hanya terpaku dengan buku, tapi kita bisa melihat dari channel-channel YouTube ataupun media online kayak saya ambil contoh mungkin di Historia itu ya salah satunya. Itu kalian bisa buka dan mencari artikel-artikel sejarah yang dikemas dengan menurut saya sederhana tapi sesuai dengan konsep kekinian. Jadi sesungguhnya sejarah itu juga tidak hanya mencakup lagi ya, masih lanjutannya. Jadi sejarah tidak hanya mencakup kepada tadi yang disebut sebagai apa ya? Sorry. Yang tadi kita bahas tentang tema kajian sejarah. Makanya tidak hanya mengkaji politik melulu, enggak. Ekonomi juga ditelusuri, pemikiran tokoh juga diteliti, bahkan perkembangan teknologi pun juga diteliti. Itu saja. Jadi tunggu saja lanjutan video saya para viewers. Semoga video ini bermanfaat dan saya doakan buat yang nonton selalu diberikan perlindungan kesehatan yang baik dan semoga juga pandemi ini, kebetulan saya ngerekam ini masih kondisi pandemi, mudah-mudahan pandemi di Indonesia ini bahkan di seluruh dunia akan berakhir secepatnya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Sampai bertemu dalam konten-konten saya menarik lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Dan apabila ada saran, kritik, tuliskan saja di kolom komentar ya, supaya bisa membantu mengembangkan channel ini dengan lebih baik lagi. Oke, sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.